Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, mat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya ingin mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, mungkin sekarang teman-teman di dalam video ini sudah melihat gambar suatu alam ya, alam ini alamnya masih kelihatannya natural ya, masih alami dan bagus, indah ya. Nah ini balan kita kalau tahu ini sebetulnya tempat ini salah satu tempat di mana nantinya akan muncul salah satu fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia, karena memang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya semenjak daripada penciptaan Adam sampai dengan hari kiamat nanti adalah salah satu fitnah yang terbesar adalah munculnya Dajjal. Dan kalau teman-teman tahu tempat yang ada di dalam video ini adalah tempat di mana yang memang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tempat di mana nanti Dajjal itu akan muncul. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, Nabi Muhammad bersabda bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dajjalu yakhruju min artil bimasriki yuqalulaha khurasan. Ad-Dajjalu yakhruju min artil bimasriki. Dajjal itu nanti akan muncul dari bumi bagian timur, yuqalulaha khurasan, dan kalian memanggil tempat tersebut, nama tempat tersebut adalah Khurasan. Nah, seperti yang hadis ini, jadi hadis ini memberitakan bahwasanya Dajjal akan muncul dari suatu area yang kemudian tempat tersebut adalah namanya Khurasan. Dan ini yang kita ada di dalam video ini adalah provinsi Khurasan yang ada di Iran ya. Karena provinsi Khurasan sendiri, ini wilayah Khurasan ini terbagi di beberapa tempat yang berbeda negara ya. Jadi wilayah Khurasan, region Khurasan ini ada di wilayah Iran, sebagian wilayahnya di Turkmenistan, sebagian Afghanistan, dan sebagiannya berbatasan dengan provinsi Balochistan di negara Pakistan. Nah ini tempatnya sangat indah sekali, bahkan ketika saya lihat-lihat gitu kan, searching tentang kondisi kota Khurasan, ini kota Khurasan yang ada di Iran, ternyata adalah suatu daerah yang masih lingkungannya masih pedesaan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwasanya alamnya indah banget. Di situ banyak pegunungan berbukit batu ya, batu-batuan memang, dan lembah-lembah yang mengalir sungainya masih natural banget, masih alami, dan banyak air terjunnya ya gitu kan. Terus kalau kita lihat memang ternyata tempat kemunculan Dajjal ini jauh dari kesan dia memang kota metropolitan yang memiliki teknologi canggih seperti memang perkiraan kita ya. Karena kalau kita lihat ini di video ini nanti teman-teman bisa lihat, bahkan rumah-rumah di pedesaan di provinsi Khurasan ini masih terbuat dari tanah liat ya, batu bata yang kemudian dilapisi oleh tanah liat. Ini pakai video yang dari drone, ini salah satu rilis dari video-video tentang Khurasan dari orang-orang Iran. Ini dari atas ketara ya. Di situ memang rumah-rumahnya ini masih kayak mungkin di Indonesia tahun berapa ya? Tahun 50-an mungkin, tahun 40-an mungkin ya. Sekarang kan memang di Indonesia udah jarang rumah udah batu bata, semen, dan bercat rapi. Di Khurasan ini ya, video belum lama ini masih rumah-rumahnya itu masih dari tanah liat dan dilapisi tanah liat dan batu bata dan dilapisi tanah liat gitu ya. Dan banyak orangnya yang itu bekerjanya di sektor pertanian dan peternakan. Kalau teman-teman lihat tuh di sela-sela perkampungannya warga Khurasan nanti ada banyak pengembala kambing ya. Dan kalau dilihat tuh banyak yang kemudian menanam bunga yang mungkin akan nanti dijual di kota-kota besar di provinsi lain di Iran gitu kan.
Nah ini sebagian besar sektor ekonomi di Khorasan itu petani ya teman-teman, pertanian gitu kan. Tapi yang jelas ternyata kemunculan Dajjal yang dikatakan di region Khorasan ini jauh dari kesan bahwasannya itu adalah kota yang metropolitan, yang memang kota canggih, yang penuh dengan teknologi gitu kan. Karena selama ini kan orang kan menghubung-hubungkan Dajjal dengan Amerika, Israel, dan sebagian mengatakan akan munculnya dari Pulau Socotra, dari sebagian bilang dari segitiga Bermuda. Kalau kita sebagai orang Islam, seorang Muslim yang beriman, referensi kita adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah Al-Quranul Karim, kedua adalah Al-Hadis. Yang jelas di sini ini provinsi Khorasan yang saya juga kaget gitu kan, sangat menyenangkan, sepertinya sangat damai, tentram gitu kan. Tapi di sini menyimpan sesuatu yang sangat menakutkan, karena nanti Dajjal yang akan muncul ini memang salah satunya fitnahnya terbesar dalam sejarah umat manusia dari zamannya diciptakannya Nabi Adam sampai yaumil kiamah. Itu yang memang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa saya ngambil video ini kemudian yang di provinsi Iran gitu kan, karena memang ini berkaitan dengan salah satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Dajjal nanti akan diikuti oleh 70.000 daripada Yahudi Isfahan. Hadisnya sebagai berikutnya. Nah, saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'ud Dajjal mi Yahudi Asbahan sabuna alfa alaihim toyalisa. Dajjal nanti akan diikuti oleh 70.000 Yahudi yang dari kota Asbahan, dan mereka berjumlah 70.000 memakai toyalisa. Toyalisa seperti dalam video-video yang saya sebutkan sudah saya rilis sebelumnya. Toyalisa adalah pakaian orang Yahudi untuk beribadah yang memang seperti jubah yang menutup bagian kepala sampai tubuh mereka ya, yang warnanya itu sepertinya putih bergaris-garis biru gitu kan. Itu toyalisa. Dan memang kota Isfahan sendiri ternyata bersebelahan, bertetangga dengan provinsi Isfahan di Iran itu bertetangga dengan provinsi provinsi Khorasan ya, yang ada di Iran. Dan subhanallah, penduduknya yang di kota Isfahan ini adalah orang-orang Yahudi. Dan ada juga hadis lain yang menyebutkan bahwasannya Dajjal juga diikuti orang-orang yang wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bunyinya sebagai berikut: yatba'uhu aqwamu ka'annaha wujuhahum majanul mutrokoh. Jadi yatba'uhu aqwamu ka'annaha wujuhahum majanul mutrokoh. Dajjal nanti diikuti oleh sekelompok kaum yang wajahnya itu seakan-akan mirip dengan tameng yang dilapisi oleh kulit ya. Nah, ini kita belum tahu, tapi yang jelas di sekitar region daripada Khorasan sendiri yang ada di provinsi di Iran itu berbatasan dengan negara-negara yang memang etnisnya itu anti Asia Tengah ya, seperti Turkmenistan, Tajikistan, Azerbaijan gitu kan. Yang jelas suku-suku ini yang kayak suku-suku Turkmenistan, Tajikistan nih, mereka sebagian dari mereka adalah hasil persilangan, percampuran dulu antara bangsa Mongol yang menginvasi sampai Asia Tengah dengan penduduk aslinya. Penduduk aslinya adalah suku-suku Kaukasia ya, orang kulit putih, tapi wajah mereka itu khasnya seperti orang Mongol, tapi kadang-kadang sebagian posturnya kayak orang kulit putih. Karena dulu memang Mongol tuh menginvasi dari Asia Timur ya, dari Mongolia masuk sampai kemudian Asia Tengah, dan di sepanjang situ mereka juga bercampur dengan orang-orang lokal ya, memiliki keturunan dengan orang-orang lokal. Nah, kita nggak tahu, karena memang dalam beberapa riwayat diberitakan bahwasanya nanti di akhir zaman pun orang Muslim, orang Islam itu nanti akan kemudian memerangi orang-orang Turk. Orang-orang Turk ini bukan orang Turki ya, suku-suku Turk yaitu memang suku-suku yang memang ada di kebanyakan di Asia Tengah gitu kan. Kita nggak banyak informasinya tentang Turkmenistan, Tajikistan gitu kan. Yang jelas di tempat-tempat di Asia Tengah itu, sekalipun mereka mayoritasnya orang Islam seperti di
Iran ini kan mayoritasnya Islam Syiah, tapi kan kemudian di Azerbaijan, Kazakhstan, terus Turkmenistan, Tajikistan, di negara-negara itu pun banyak orang Yahudi. Yahudi memang dulu pada masanya diaspora ya, ketika mereka menyebar, ketika dari Yerusalem mereka menyebar sebagian ke Eropa, dan sebagian ternyata tampaknya ke Asia Tengah ya, melalui Iran kemudian ke Asia Tengah. Nah ini di Yahudi kan, kalau yang di Israel sekarang kebanyakan yang dari diaspora di Eropa ya, yang kebanyakan mereka adalah Yahudi yang sudah bercampur baur, yang sudah memang bersilang dengan orang-orang kulit putih. Makanya sebagian mereka disebut Yahudi Askenazi. Bahkan diyakini juga ada suku-suku Slavik dulu di Eropa Timur, mereka nggak punya etnisitas Yahudi, tapi kemudian mereka zaman dahulu kala memeluk agama Yahudi. Nah itulah Yahudi-Yahudi yang sekarang ada di Israel, yang sebagian juga ada dari Ethiopia, dari Afrika. Tapi kalau menurut saya yang paling tulen adalah Yahudi yang provinsinya Iran, ini masih di Mid East ya, masih di area Timur Tengah sana sampai Asia Tengah. Ini Yahudi-Yahudi yang memang ada di Asia Tengah, mereka bercampur dengan suku-suku di negara-negara Asia Tengah. Nah kita nggak tahu, karena Dajjal itu dalam beritanya nanti diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan yang mereka memakai toyalisah. Sudah jelas kotanya sudah ada, Isfahan, penduduknya mayoritas Yahudi, dan mereka kalau beribadah mereka juga menggunakan toyalisah. Apalagi yang perlu diraguin daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita beriman pastinya yakin, kita pastinya takut ya. Ini yang disebutkan 1450 tahun yang lalu sudah pada bermunculan nih oknum-oknumnya nih, Yahudi Asfahan. Kemudian apalagi kota Khorasan berbatasan dengan suku-suku Turk ya, suku-suku yang memang mirip Mongoloid ya, dia silangan antara kulit putih dan suku-suku Turk yang di Asia Tengah. Kita nggak tahu, karena memang diberitakan juga bahwasanya nanti orang Yahudi, si Dajjal ini kemudian diikuti oleh sekelompok kaum yang wajahnya mirip perisai gitu kan, yang dilapisi kulit. Kita nggak tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu itu semua. Kita cuma menduga-duga, menerka-nerka gitu kan. Tapi yang jelas memang posisinya sudah jelas, posisi kota Isfahan sudah ada, penduduknya Yahudi, kalau beribadah mereka juga memakai toyalisah gitu kan. Kemudian Khorasannya juga sudah ada. Yang saya sebetulnya juga nggak habis pikir, ini Khorasan ini tempatnya indah ya teman-teman, bagus banget di video tadi ya, alamnya masih natural gitu kan, masih terjaga dari kemajuan ilmu modern saat ini. Dan kalau kita lihat itu mereka juga kemungkinan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai dilapisi kulit, kemungkinan ya suku-suku yang ada di perbatasan dengan Khorasan di Asia Tengah banyak ya, suku-suku Turk ya gitu kan, Tajikistan, Turkmenistan gitu kan. Kita nggak tahu ini, yang jelas kita cuman mereka menyambung benang merah yang sudah muncul saat ini. Yang jelas teman-teman memang jauh dari angan-angan saya gitu kan, karena prediksi saya, karena saya selalu berpikir Dajjal itu memiliki teknologi yang sangat luar biasa gitu kan. Kalau dia tinggal pastinya di kota besar yang memang kemudian ataupun negara yang modern maju gitu kan. Tapi ternyata setelah saya lihat, dia akan muncul dari kota Khorasan, dari wilayah Khorasan sendiri masih terbelakang ya ternyata teman-teman, dan banyak itu gua-gua. Kalau alamnya yang natural kan masih banyak tebing-tebing terjal, terus gua-gua gitu kan, air terjun, sangat indah banget ya. Jauh dari kesan kalau yang menakutkan dari situ akan muncul Dajjal gitu kan, salah satu fitnah terbesar manusia sepanjang sejarah manusia. Tapi yang jelas teman-teman, saya selalu mengingatkan untuk selamat dari fitnah Dajjal, kita harus banyak-banyak kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya sebelum kita menyelesaikan sholat fardu kita, pada at-tahiyat akhir sebelum salam, kita bermohon 5 permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bunyinya sebagai berikut: Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihil dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabnya kubur dan azabnya neraka, dan fitnahnya hidup dan fitnah mati dan fitnahnya dajjal. Itu baru kemudian kita salam. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW
memberikan pesan kepada umatnya untuk menghafal 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi ya, agar selamat dari fitnahnya Dajjal. Hadisnya bunyinya sebagai berikut: Man hafidho asro hayati min awalin surat Al-Kahfi usima minat Dajjal. Barang siapa hafal daripada 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi daripada fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, ini obrolan kita, karena saya memang penasaran. Kemarin saya cari-cari video tentang Rejin Khorasan. Saya pengen nunjukin ke teman-teman tentang kota yang namanya Khorasan, nggak lain dan nggak bukan, hanya untuk membuktikan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu, para oknum-oknumnya sudah nongol nih. Ada negara kaum Turk ya, di wilayah-wilayah berbatasan dengan wilayah Khorasan yang memang dikabarkan wajah-wajah mereka kan kayak orang Mongol gitu kan, yang menurut dugaan dulu wajahnya seperti perisai gitu yang dilapisi kulit. Masalah kebenarannya atau benar atau enggak ini masih dugaan gitu kan. Yang jelas Rejim Khorasan sudah ada tempatnya, tadi videonya sudah saya ikutin di video ini. Dan juga kota Isfahan sudah ada, penduduknya mayoritas Yahudi, mereka kalau beribadah juga memakai toyarisa. Jadi kurang apa lagi teman-teman, kita harus bersiap-siap untuk keimanan kita dan juga keselamatan kita, keselamatan keluarga kita dari fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, semoga saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton video saya ini agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu harta kekayaan, anak keturunan, sawah ladang, jabatan, tahta dan jabatan, semuanya akan sirna pada waktunya nanti, dan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh. Dan ketika kita ngobrol-ngobrol tentang agama seperti ini, insya Allah kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum